Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh salah seorang dari teman kalian. Silakan. Siapa? Okta, boleh. Silakan Okta pimpin. Saya berdoa. Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim Bismillahirrahmanirrahim Billahi Rabba wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilman warzuqni fahman Shadaqallahul adzim. Baik, alhamdulillah, doa kita pada hari ini mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga apa yang kita harapkan pembelajaran pada hari ini mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa diaplikasikan nanti ketika kita pulang setelah pembelajaran. Baik, anak-anakku yang Bapak cintai, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sekali lagi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau semuanya pada hari ini sehat, ceria, ya. Pada hari ini kita semua masih bisa diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Baik, Bapak cek dulu kerapihannya. Coba duduknya duduk siap untuk belajar. Kerapihan kelasnya, sampainya memang sudah bagus. Terima kasih untuk piket yang sudah melaksanakan tugasnya, ya. Tinggal ditingkatkan lagi, masih ada sedikit yang berantakan, ya. Tinggal nanti dirapikan kembali, ya, untuk yang piket, tugas piket yang kemarin. Nah, nanti yang hari ini piket harus lebih baik lagi dengan yang kemarin, gitu ya. Baik, sebelum kita mulai ke pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan berdiri. Kita nyanyikan lagu Halo Halo Bandung, ya. Halo Halo Bandung. 1, 2, 3. Ibu kota periangan, halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan, mari bung rebut kembali. Baik, silakan duduk. Tepuk tangan dulu semuanya.
Iya, terima kasih. Baik, kita Bapak absen dulu ya. Sebelumnya coba ada yang tidak sekolah hari ini? Siapa yang tidak sekolah? Marvel, siapa lagi? Sidik, siapa lagi? Galang. Ada 3 orang teman kita yang nggak sekolah ya. Ya mudah-mudahan kalau mereka teman kita yang sakit, kita doakan mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa dengan kita pada hari ini ya. Nah, mudah-mudahan kalian juga yang sekarang melaksanakan sekolah di sekolah kita ini mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita masuk untuk pembelajaran, di sini ada lagu yang akan kita nyanyikan yang sesuai dengan materi yang akan kita pelajari. Bentar. Oke, baik. Silakan, nggak apa-apa sambil duduk. Ya. Di sini ada lagu. Nah, tentang judulnya lagu Nenek Moyang, Moyangku, ciptaan Ibu Sud, ya. Baik, kita nyanyikan dulu. 1, 2, 3. Nenek moyangku gemar mengarungi luas samudra, menerjang ombak, menempuh badai, sudah biasa angin bertiup, ombak berdebur di tepi pantai, bangkit sekarang ke laut kita beramai-ramai. Ya, tepuk tangan. Ya, terima kasih. Baik, hari ini kita akan belajar tentang IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, kelas 6. Kita akan belajar sekarang bab 2 tentang cerita tentang Indonesia kita. Ya, topik A yaitu kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mengenal sejarah. Kalian akan tahu sejarah-sejarah bagaimana orang-orang asing bisa datang ke Indonesia. Baik tokoh maupun periodisasi di Indonesia, serta menghubungkan dengan konteks kehidupan saat ini. Kemudian yang kedua, menceritakan kembali bagaimana perjuangan bangsa Indonesia melawan imperialisme dan mencapai kemerdekaan. Kemudian yang ketiga, merefleksikan semangat juang para pahlawan, meneladani perjuangan dan sikap-sikap pahlawan yang diimplementasikan dalam tindakan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran pada topik yang akan kita bahas hari ini adalah kalian atau peserta didik mengenal sejarah kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia, baik tokoh maupun periodisasinya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menceritakan kembali sejarah kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Baik, apakah bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa lain? Nanti di sini ada pertanyaan-pertanyaan pemantik ya untuk kalian ketahui. Sebelumnya, coba apakah kalian tahu pada hari ini bangsa asing sudah masuk ke Indonesia atau
sudah pernah berkunjung atau ada yang berkunjung ke Indonesia nggak? Ada nggak? Nah, hari ini pun sampai saat ini pun orang-orang asing itu selalu melakukan kunjungan atau berdatangan ke Indonesia. Untuk apa? Untuk melakukan perdagangan atau mereka berwisata. Ya, kenapa? Karena di Indonesia ini banyak destinasi wisata yang ada di Indonesia kita ini. Salah satunya kan ada Bali, apalagi yang destinasi wisata yang selalu dikunjungi ramai di mana? Jakarta ada ya, di Papua juga ada. Kenapa? Karena di sana ada destinasi laut yang bagus, yang indah, gitu ya. Nah, begitu juga zaman dahulu, zaman penjajahan ya. Nanti kita akan bahas di sini ada apakah bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa lain? Kemudian apa maksud kedatangan bangsa-bangsa asing di wilayah Indonesia? Kemudian bangsa apa saja yang pernah datang untuk menjajah Indonesia? Baik. Nah, di sini tadi Bapak sudah bertanya, pernahkah kalian melihat warga negara asing berada di sekitar tempat tinggal kalian? Pernah nggak? Kita ini berada di daerah mana? Atau kita berada di Purwakarta, Jawa Barat. Atau tepatnya di kecamatan kita ini, kecamatan Pernah nggak ada orang asing masuk ke daerah kita? Pernah? Orang mana tak biasanya? Orang bule itu orang mana? Orang Jerman, orang mana lagi? Orang Inggris, Belanda, orang mana lagi? Orang Cina ada ya? Orang Portugis kadang. Mereka kesini biasanya mau ngapain sih? Nah, berwisata. Zaman sekarang itu mereka kesini hanya untuk berwisata, ya. Nah, bahkan tidak menutup kemungkinan mereka datang ke sini pun untuk berdagang, bisa jadi, ya, atau yang lain sebagainya. Nah, di sini berkebangsaan apa tadi yang kita sebutkan? Jerman, Inggris, Belanda, Cina, ya. Nah, baik, kita akan bahas selanjutnya kenapa mereka ke sini. Nah, kapan mereka ke sini? Sejak kapan mereka itu suka berdatangan ke negara kita di Indonesia? Lihat, pada umumnya bangsa asing digunakan untuk menggambarkan masyarakat selain penduduk di Indonesia. Nah, berdasarkan cerita sejarah negara kita, bangsa-bangsa asing ini sudah berdatangan sejak abad ke-16. Berarti sebelum kita lahir, mereka sudah mulai berdatangan ke negara kita. Ya, sudah masuk ya ke negara kita. Pada mulanya hanya 1 atau 2 orang saja mereka datang kemari. Ya, tidak berbondong-bondong, tidak beramai-ramai, hanya 1 atau 2 orang saja. Namun kemudian mereka berbondong-bondong datang ke daerah kita, bahkan saat ini warga negara asing sering kita temui di tempat umum, ya, seperti tadi di Bali, di tempat-tempat wisata, ya, dimanapun itu yang ada destinasi wisata pasti ada orang asing, orang luar negeri, bukan orang asli Indonesia, gitu ya. Nah, karena kita sedang belajar sejarah, nah bagaimana kalau kita cari tahu apa tujuan bangsa asing datang ke Indonesia pada abad ke-16? Bagaimana perlakuan mereka terhadap bangsa kita? Jadi jangan sampai kita tidak tahu mereka itu datang ke Indonesia itu mau ngapain sih? Ya, pada waktu itu, pada abad ke-16. Nah, bangsa apa saja yang dulu pernah ke sini itu? Nah, yang pertama yang datang kepada kita ini adalah bangsa Portugis. Awalnya bangsa Portugis datang ke mana? Ke Malaka untuk melakukan perdagangan. Kemudian mereka ingin menguasai jalur perdagangan.
ketika mereka datang ke Indonesia yang bertujuannya hanya untuk melakukan perdagangan, di sisi lain selain mereka ingin berdagang, tapi ingin menguasai jalur perdagangannya, ya, di Nusantara kita ini, dan menguasai daerah penghasil rempah. Jadi selain ingin menguasai daerah jalur perdagangan, orang-orang Portugis ini ingin menguasai rempah-rempah, penghasil rempah-rempah, karena di Nusantara kita ini jalur perdagangannya bagus. Kemudian apalagi penghasil rempah-rempahnya pun banyak, ya. Kemudian Portugis mengalami berbagai perlawanan dari kerajaan Malaka, ya, yang tidak mengizinkan Portugis menguasai daerah Malaka. Otomatis orang Malaka tersebut tidak rela, ya, daerahnya dijajah, dikuasai oleh orang-orang mereka melawan untuk mempertahankan daerah Malaka tersebut, ya. Sampai akhirnya bangsa Portugis pun berhasil menaklukkan daerah Malaka atau orang-orang Malaka, gitu ya. Nah, mengalahkan kerajaan Malaka. Yang sekarang Malaka ini disebut dengan daerah Malaysia, dan menyebabkan kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Kemudian Portugis membuka kerjasama dengan kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Nusantara untuk perdagangan rempah, sampai pada akhirnya berhasil menemukan wilayah Maluku. Ya, setelah orang-orang Portugis ini menguasai daerah Malaka, dia mengembangkan, ya, atau membuka kerjasama dengan kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah kita, ya, di wilayah Nusantara kita, yaitu untuk melakukan perdagangan rempah-rempah. Sampai pada akhirnya orang-orang Portugis ini berhasil menemukan wilayah Maluku dan menguasainya hampir satu abad. Satu abad dari 1512 sampai 1615. Jadi orang-orang Portugis ini sudah menguasai daerah Malaka, kemudian dia mencari kerjasama dengan orang-orang Nusantara yang ada di kita, sampai akhirnya dia menemukan satu wilayah, yaitu wilayah Maluku, dan orang-orang Maluku ini akhirnya dikuasai oleh orang-orang Portugis, ya, sampai lamanya yaitu hampir satu abad. Baik, lanjut. Nah, orang Portugis benderanya warna apa? Hijau sama merah. Ada lambang di tengah warna kuning bulat. Nah, gitu ya. Nah, di sini ada rangkuman orang Portugis tiba pertama kali di Malaka pada abad ke-16 dengan tujuan awal. Kemudian ambisi mereka berkembang, ingin menguasai jalur dan wilayah penghasil rempah-rempah. Kemudian yang ketiga berhasil menguasai Malaka dan selama hampir. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bangsa mana lagi yang datang ke Nusantara? Bangsa Spanyol. Nah, bangsa Spanyol juga sama, ya. Mereka melakukan perdagangan rempah-rempah. Tetapi bangsa Spanyol mempunyai tujuan lain yang dikenal dengan istilah gold, glory, and gospel. Nah, pada daerah yang dikunjunginya, bangsa Spanyol datang ke wilayah timur Indonesia, yaitu di daerah Tidore, Maluku. Pada saat kedatangan bangsa Spanyol tersebut di Maluku, sedang terjadi persaingan antara kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore, ya. Jadi ketika bangsa Spanyol ini datang ke daerah
Maluku, di daerah Maluku itu sedang terjadi apa tadi? Persaingan antara kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore, ya. Nah, ketika ada persaingan tersebut, ya, di Maluku atau orang-orang Portugis ini, mereka mengambil kesempatan, ya. Kerajaan Ternate mendapat dukungan dari bangsa Portugis dan kerajaan Tidore mendapat dukungan dari bangsa Spanyol. Nah, orang Spanyol dan orang Portugis ini mereka mengambil kesempatan, ya, yaitu apa tadi? Mengambil atau membantu kerajaan-kerajaan yang sedang terjadi apa tadi? Saingan, ya. Mereka mengambil kesempatan, ya. Yang tadi kerajaan Tidore dibantu oleh Portugis, kalau Ternate dibantu oleh Spanyol, ya. Kerajaan Ternate didukung oleh Portugis, kalau Tidore dibantu oleh Spanyol. Awas jangan kebalik, ya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, rakyat Ternate dan Tidore menyadari bahwa sebenarnya mereka dirugikan dengan kedatangan bangsa-bangsa asing, orang Portugis dan orang Spanyol tersebut, sehingga mereka melakukan perlawanan, ya, dan berusaha mengusir bangsa asing dari wilayahnya. Ya, jadi mereka sadar bahwasanya mereka ini orang-orang Tidore dan Ternate ini dimanfaatkan oleh orang-orang Portugis dan Spanyol, sehingga dia berpikir, wah, lebih baik kita serang saja. Mereka bersatu lagi dan melawan orang-orang asing tersebut, ya. Lanjut. Nah, Spanyol benderanya warna merah, kuning, merah, ya. Jadi orang Spanyol ini mendarat di Tidore, kemudian termotivasi oleh 3G. Apa 3G? Mencari kekayaan, yaitu gold, kejayaan, yaitu glory, dan menyebarkan agama itu apa? Gospel. Kemudian yang terakhir, terlibat dalam persaingan antara Ternate dan Tidore, dan orang Spanyol mendukung Tidore. Lanjut, yang ketiga adalah kedatangan bangsa Belanda. Bangsa Belanda melakukan pelayaran dan berhasil mendarat di Banten pada tahun 1596. Belanda melakukan pelayaran lagi sampai menemukan tujuannya, yakni daerah timur Indonesia yang dikenal dengan penghasil rempah-rempahnya. Pada awalnya, bangsa Belanda datang memiliki tujuan yang sama dengan sebelumnya. Spanyol sama tadi, sama tujuannya tadi apa? Berdagang sama menguasai rempah-rempah atau penghasil rempah-rempah, ya. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Belanda ingin menguasai perdagangan di daerah Banten, sehingga terjadi perlawanan dari rakyat Banten. Jadi orang-orang Belanda ini dia datang ke wilayah Banten karena mungkin di daerah Banten ini ada rempah-rempah atau bisa berdagang dengan baik atau mendapatkan penghasilan yang lebih baik, gitu ya. Nah, sampai akhirnya orang-orang Belanda ini masuk dan menyerang orang-orang Banten, ya. Orang Banten tidak tinggal diam, mereka melawan orang-orang Belanda, gitu ya. Nah, kemudian ini ada bendera Belanda, warna apa saja? Merah, putih, dan biru. Nah, ini bendera Belanda, ya, merah, putih, dan biru. Nah, orang Belanda ini tiba di Banten pada tahun awalnya tadi untuk berdagang, kemudian membentuk POC, membentuk grup, membentuk partai kalau bahasa sekarang itu, ya. Nah, namanya POC, Prince of Students Company.
untuk monopoli perdagangan. Jadi mereka hanya membuat grup, kalau bahasa kita sekarang ini ya, tujuannya ya untuk memonopoli perdagangan. Memonopoli perdagangan itu adalah mengacak-ngacak perdagangan yang ada di wilayah Nusantara atau memanipulasi perdagangan yang ada di wilayah Nusantara. Kemudian POC memiliki hak istimewa. Apa? Seperti mencetak uang dan memiliki tentara. Mereka sudah berani, orang Belanda ini, membuat tentara sendiri. Atau mereka berani membuat uang hasil sendiri. Ya. Karena mereka sudah mulai ingin menguasai. Kemudian POC dibubarkan pada tahun 1799 karena korupsi dan inefisiensi. Jadi ketika ada keganjalan pada POC ini, ya, mereka dibubarkan karena tadi itu ketahuan korupsi dan inefisiensi. Jadi tidak baik melakukan dalam segi berdagang, ya. Kemudian orang Belanda mengambil alih kekuasaan langsung atas Indonesia dan menjajah selama hampir 300. Jadi orang-orang Belanda ini paling lama menguasai atau memerangi, menjajah orang-orang Indonesia 350 tahun. Beda dengan bangsa-bangsa yang lain. Kalau bangsa yang lain itu mereka menjajah tidak lama, 1 abad tadi ya, 16 abad. Kalau orang-orang Indonesia, orang Belanda ini 350 tahun. Ya. Oke, lanjut. Yang selanjutnya bangsa Inggris, ya. Bangsa Inggris atau disebut bangsa Eropa yang melakukan pelayaran ke Indonesia. Nah, mereka juga sama, orang Inggris juga sama. Tadi bangsa apa saja? 1, Portugis, 2, 3, sekarang orang Portugis atau Eropa, orang Inggris atau Eropa, mereka melakukan pelayaran ke Indonesia, yaitu Inggris. Perdagangan rempah-rempah di Eropa sangat menguntungkan sehingga mereka berusaha mendapatkan dari daerah penghasil rempah-rempah, yaitu di Indonesia. Awalnya semua bangsa Eropa yang datang ke Indonesia bertujuan untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah. Seiring berjalannya waktu, mereka ingin keuntungan yang lebih dengan melakukan monopoli perdagangan. Dan pada akhirnya melakukan penjajahan sehingga terjadi berbagai perlawanan dari rakyat Indonesia. Nah, jadi orang-orang Inggris ini tujuannya sama, tadi mau berdagang, kemudian ingin mendapatkan rempah-rempah yang lebih, ya, sehingga mereka menjajah orang-orang Indonesia, melakukan penjajahan ke negara Indonesia sampai akhirnya ya mereka berperang dan orang-orang Indonesia tidak tinggal diam, mereka melawan, ya, orang-orang Indonesia melawan orang-orang Inggris sehingga terjadilah peperangan. Nah, itu ya. Baik. Simpulannya, orang-orang Inggris 1 datang mencari rempah. Kemudian yang kedua, sempat menguasai beberapa wilayah, tetapi kemudian digantikan oleh Belanda. Kemudian yang ketiga, penjajah Inggris di Indonesia relatif singkat dibanding Belanda. Jadi orang Inggris tidak lama menjajah Indonesia. Kenapa? Karena langsung diambil alih oleh orang Belanda. Karena orang Inggris mungkin kekuatannya lemah ketimbang orang Belanda, gitu ya. Makanya orang Inggris ini
singkat dalam menjajah orang-orang Indonesia. Nah, jadi ketika kita sudah mengetahui orang-orang tadi, orang mana saja? Portugis, Spanyol, Belanda. Nah, yang 4 negara ini sudah menjajah negara Indonesia sehingga orang-orang Indonesia dikalahkan oleh mereka dan dirugikan baik secara materi maupun fisik sampai banyak yang meninggal, ya, mereka mengalami kerugian, ya, sehingga orang-orang Indonesia ini kesulitan dalam aspek apapun, ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Iya, sekali lagi tepuk semangat. Mesti semangat. Oke, berdiri semua. Berdiri. Tangannya di pinggang. Kepalanya digoyang-goyang, goyang-goyang kepala ke kanan dulu 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Ke kiri sekarang putar. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, silakan duduk lagi. Gimana, udah fresh lagi? Siap lagi belajar? Oke, kita lanjut ya. Di sini ada pertanyaan esensial. Apa maksud kedatangan bangsa-bangsa asing ke wilayah Indonesia? Ada yang mau jawab? Ya, Opar silakan berdiri. Melakukan perdagangan. Melakukan? Iya, betul, bukan? Iya. Kemudian siapa lagi yang mau jawab nomor 1? Selain melakukan perdagangan, ngapain saja? Mau ngapain lagi? Ayo, ayo, siapa yang mau maju? Yang mau ngacung? Ada? Selain berdagang mau ngapain? Apa? Iya, mau mengambil rempah-rempah, ya, tepuk tangan. Mengambil atau menguasai. Selain mereka ingin apa tadi? Berdagang, tapi ingin menguasai rempah. Yang kedua, bagaimana cara bangsa-bangsa asing menguasai wilayah Indonesia? Ayo, siapa yang tahu? Bagaimana cara bangsa-bangsa asing menguasai wilayah Indonesia? Caranya mereka itu bagaimana tadi? Ayo, ada yang tahu? Siapa? Ayo, apa? Memonopoli, boleh. Ada lagi? Menjajahnya atau memeranginya, diperangi. Kan caranya itu diperang, dijajah, ya. Nomor 3, bagaimana kondisi masyarakat Indonesia setelah kedatangan bangsa-bangsa asing? Ayo, kondisi orang-orang bangsa-bangsa Indonesia ini setelah datang orang asing itu bagaimana? Ada yang tahu? Ayo, Cung. Ada yang tahu nggak? Okta? Hah? Nggak tahu? Bima? Apa? Kondisinya bagaimana orang-orang Indonesia itu? Atau masyarakat Indonesia setelah datangnya orang asing itu bagaimana kondisinya? Banyak kerugian. Banyak kerugian. Apalagi perempuan. Apa? Banyak orang yang meninggal. Ya, betul. Ya, kondisi mereka ketika didatangi orang-orang asing, ya, mereka kan memerangi, pasti orang-orang tersebut pada meninggal, banyak yang mati, gitu ya. Bahkan dirugikan dari segi materinya, gitu ya.
Nah, berarti kalian sudah mengetahui ya. Tadi bangsa orang-orang asing ke Indonesia itu mau ngapain saja. Baik, nanti Bapak akan memberikan tugas yang harus kalian kerjakan. Nih. Oke, di sana ada peta kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia ya. Nah, kalian silakan nanti tempelkan di sana ada bendera. Ini bendera orang-orang yang berdatangan ke Indonesia ya. Kemudian nanti kalian tulis mereka itu yang pertama datang ke Indonesia itu mau ngapain. Ya. Kemudian apa tujuan mereka datang ke Indonesia? Terus berapa abad atau berapa lama mereka datang ke Indonesia? Gitu ya. Silakan dikerjakan. Oke, yang itu nanti simpan dulu. Nanti nah sekarang ada tugas kelompok ya, yang nanti kalian presentasikan ke depan. Ya, ini ada tugas kelompok dulu. Kerjakan yang tugas kelompok dulu silakan. Nanti yang tadi yang peta nanti itu tugas masing-masing nanti sama Bapak dinilai. Ya.
silakan kerjakan yang tugas kelompok. Nanti kalau yang sudah beres kerja kelompok, nanti presentasi satu orang atau satu kelompok satu orang perwakilan, ya. Silakan kerjakan yang kelompoknya dulu. Silakan yang kelompok boleh pahami. Di sana ada pertanyaan yang kelompok. Apa tujuan bangsa-bangsa asing datang ke Indonesia? Tadi seperti yang sudah ditanyakan yang pertama, ya. Ini untuk pemahaman kalian kembali hasil kelompoknya tadi. Kemudian bangsa dari mana saja yang datang ke Indonesia. Kemudian yang ketiga, apa yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap bangsa-bangsa asing. Silakan dilengkapi, boleh, ya. Dipahami soalnya, direfleksi kembali yang kalian tadi tangkap ilmunya tadi yang sudah dijelaskan sama Bapak. Tadi kalian mungkin sudah mendapatkan ilmunya, ya. Silakan refleksikan dengan temannya, didiskusikan. Nah, ini ya LKPD kelompok IPAS kelas 6. Datangnya bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Ya, nah di sini tadi untuk kelompok tujuan bangsa-bangsa asing datang ke Indonesia itu untuk apa saja. Kemudian bangsa dari mana saja yang datang ke Indonesia. Kemudian apa yang dilakukan oleh rakyat Indonesia
terhadap bangsa asing tersebut. Baik, untuk kerja kelompok, ada yang sudah selesai kelompok mana? Boleh acungkan tangan kelompok mana yang sudah? Ya, silakan kelompok 5 dulu, boleh maju ke depan. Silakan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apa tujuan bangsa asing datang ke Indonesia? Portugis ingin menguasai jalur perdagangan di Indonesia dengan menguasai daerah penghasil rempah-rempah. Ya, kemudian Bangsa dari mana saja yang datang ke Indonesia? Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. ya, kemudian Apa yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap bangsa asing tersebut? Mereka melakukan perlawanan. perlawanan. Ya, tepuk tangan. Sebelumnya, tar dulu sini. Sini dulu, kelompok 5, sini. Kelompok 5, sini dulu. Coba ada yang mau menanggapi dulu nggak? Ada yang menanggapi, boleh. Tadi yang pertama katanya coba sini lihat. Tujuan bangsa asing ke Indonesia itu untuk menguasai perdagangan dan rempah-rempah. Kemudian bangsa yang datang ke Indonesia, Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Kemudian apa yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap bangsa asing? Persaingan antara Tidore dan Ternate. Coba ada yang mau menanggapi nggak? Yo, ngacung boleh. Bagaimana tadi presentasinya? Ada yang mau menanggapi? Ini pegang. Boleh siapa? Kelompok mana yang mau ngacung? Yang mau menanggapi? Kelompok 1. Siapa yang mau menanggapi? Boleh. Ada nggak? Tidak ada. Berarti bagus untuk kelompok 5. Silakan tepuk tangan. Kemudian kelompok mana lagi yang mau, yang sudah selesai? Ya, kelompok 3 boleh. Silakan. Sini. Yuk. Tujuan bangsa-bangsa asing datang ke Indonesia. Ya. Berjualan dan ingin mengambil rempah-rempah di Berjualan dan mengambil rempah-rempah. Kemudian yang kedua. bangsa dari mana saja yang datang ke Indonesia. Ya. Belanda, Inggris, Inggris, Spanyol, Portugis. ya, kemudian Apa yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap bangsa asing tersebut? ya apa? Melawan untuk mempertahankan wilayah. Coba ada yang menanggapi nggak? Gimana presentasinya, bagus nggak? Cukup mengerti? Iya, tepuk tangan. Iya, silakan duduk untuk kelompok 3. Kelompok mana lagi? Kelompok 1, silakan. Boleh. Ya. Apa tujuan bangsa-bangsa asing datang ke Indonesia? Ya. Melakukan perdagangan dan ingin menguasai wilayah penghasil rempah-rempah. Ya, terus bangsa dari mana saja yang datang ke Indonesia? ya, Bangsa Belanda, Inggris, Spanyol, dan Portugis. iya, terus Apa yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap bangsa asing tersebut? ya, Melakukan perlawanan dan berusaha mengusir bangsa asing dari wilayah Nusantara. iya. Gimana kelompok 1 presentasinya, bagus? Ya, tepuk tangan. Sama ya. Oke, sebelum dilanjut ke kelompok yang lain, jadi untuk presentasi itu kalian boleh menyebutkan dulu saya dari kelompok berapa, terdiri namanya boleh disebutin ya. Jadi biar apa namanya, kenal, biar tahu hasil kelompok 5 itu siapa aja, kelompok 6 itu siapa aja ya. Lanjut, kelompok mana yang belum? Kelompok berapa? Oh, itu dulu Cina. Ayo, kelompok 6 dulu ya, boleh, silakan. Berarti satu lagi nanti kelompok 4 yang belum ya? Ya, silakan. Apa tujuan bangsa-bangsa asing datang ke Indonesia? Ya. Melakukan perdagangan dan mengambil rempah-rempah yang ada di Indonesia. Ya. Bangsa dari mana saja yang datang ke Indonesia? Ya. Portugis, Spanyol, dan Inggris. Apa yang dilakukan oleh rakyat
Indonesia terhadap bangsa asing tersebut. Ya. Bukan perlawanan. Udah? Gimana prestasi kelompok 6? Bagus? Ya, tepuk tangan. Iya, bagus. Terakhir, silakan kelompok 4. Ini belum. Oh ya, berarti 2 lagi. Nanti dulu kelompok itu dulu, Cina. Kelompok 4 dulu. 4 dulu, kelompok 4 dulu. Ya, silakan. Tujuan bangsa asing Apa tujuan bangsa asing? ke Indonesia Ya. untuk melakukan perdagangan dan menguasai jalur perdagangan. Iya, kemudian? Bangsa dari mana saja yang datang ke Indonesia. Iya. Spanyol, Portugis, Inggris. Belanda. Iya, lanjut. Dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap bangsa asing. tersebut. Memberikan perlawanan, betul? Iya. Bagaimana presentasinya, bagus? Iya, tepuk tangan. Iya. Lanjut, terakhir kelompok 2. Iya, silakan kelompok 2 terakhir. Lanjut. Apa tujuannya bangsa-bangsa asing datang ke Indonesia? Ya. Ingin melakukan perdagangan dan menguasai penghasilan rempah-rempah. Iya, terus? Bangsa dari mana saja yang datang ke Indonesia? Bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda. Apa yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap bangsa asing tersebut? Melawan dan mengusirnya. Iya, betul, bagus. Iya, tepuk tangan. Oke, baik, semuanya sudah menjawab dengan baik. Semuanya sudah menjawab dengan bagus, sesuai dengan apa yang sudah kalian pahami. Ya, coba kita lihat sini. Yang pertama, apa tujuan bangsa-bangsa asing datang ke Indonesia? Tadi jawabannya apa? Ingin melakukan perdagangan, kemudian menguasai hasil rempah-rempah. Rata-rata sama ya, setiap kelompok jawabannya sama. Berarti pemahaman kita semuanya sama. Kemudian yang kedua, bangsa dari mana saja yang datang ke Indonesia itu? Bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris. Ya, jadi yang datang ke negara Indonesia itu bangsa Spanyol, bangsa Portugis, Spanyol, Belanda sama Inggris. Kemudian yang terakhir, apa yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap bangsa asing? Melakukan perlawanan. Apalagi? Mengusir. Apalagi coba? Ada lagi nggak? Ya, melakukan perlawanan mungkin ya. Ya, melakukan perlawanan, kemudian mengusir, atau mereka berusaha untuk mempertahankan bangsanya atau wilayahnya agar tidak dikuasai oleh mereka. Baik, selanjutnya di sana ada tadi Bapak ngasih lembar kerja individu ya. Nah, silakan kalian kerjakan kembali yang tadi lembar kerja individu. Ya. Nah, yang ini nanti soalnya. Silakan kalian kerjakan yang lembar kerja individu.
Yang lembaga kerja tadi individu, kalian tadi kan sudah memahami bangsa-bangsa asing ke Indonesia itu mereka mau ngapain. Nah, awalnya mereka mau apa? Kalau tadi orang Portugis, mereka datang ke Indonesia itu mau ngapain? Kemudian orang Spanyol juga, mereka punya misi. Misinya tadi itu yang 3G. 3G itu apa saja tadi? Gold, glory, gospel. Itu orang Spanyol itu ya. Nah, kemudian tadi ada orang Belanda. Orang Belanda itu mereka mendarat di mana? Tahun berapa? Ya. Kemudian orang Inggris. Orang Inggris itu datang kemana dulu? Ya. Atau bisa disebut dengan orang Eropa kan itu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah tahu awal kedatangan dia mau ke Indonesia tuh mau ngapain, kemudian tujuannya mau apa, kemudian apa yang akan mereka lakukan di daerah tersebut. Nah, itu silakan kalian tuangkan di peta yang tadi sambil ditempel bendera-benderanya. Ya. Nah, ini udah ada yang ini satu ya. Nah, ini bendera apa ini? Belanda, ini Inggris, ini Spanyol, ini baik. Ada yang sudah ngerjain satu orang? Ada yang udah? Coba mana? Oh, ini udah. Coba lihat sini. Ini punya Okta ya. Punya Okta. Di sini dia sudah menjawab, dia orang Belanda ini, bangsa Belanda mendarat di Banten tahun 1596. Kemudian tujuan awalnya yaitu berdagang dan berubah ingin menguasai perdagangan di Banten. Kemudian kekuasaan Belanda atau POC untuk melakukan politik etis gitu ya. Kemudian membuat POC atau membuat apa namanya Verenigd Coast Indonesia Independent Company, cina gitu ya. Dibentuk pada tahun 1602 ya. Dan selanjutnya ini orang Inggris juga sama, ya udah betul. Kemudian ini Spanyol juga sama. Kemudian ini orang Portugis ya. Nah, Portugis datang ya udah. Satu orang sudah dipun Bapak nilai. Udah, siapa lagi yang udah? Ini udah. Sini ya. Ini udah. Kelompok ini udah belum? Udah yang udah? Ya, bentar. Bangsa Belanda. Iya, Benda Banten betul. Kemudian tujuan Spanyol, iya udah betul. Iya. Lanjut, ini udah. Iya. Mereka udah.
Iya. Ini udah, ini udah. Ini udah. Nih. Dia yang udah. Ini udah. Ya. Oke, ini udah. Anak, yang udah. Ya, ini udah. Iya. Ini udah. Sini. Ini udah. Apa lagi? Ini udah. Ya. Ya. Alhamdulillah udah beres semua dengan hasil yang semuanya baik, bagus. Sudah sesuai dengan yang kalian apa namanya lakukan. Coba di sini kita ada sedikit apa namanya refleksi ya. Nah, jadi bangsa-bangsa yang datang ke Indonesia ini yaitu bangsa apa saja? Bangsa apa saja? Portugis. Iya, kemudian apa tujuan mereka datang ke Indonesia ini? Melakukan perdagangan dan mengambil kekuasaan untuk mengambil rempah-rempah. Nah, jadi bangsa-bangsa asing ke Indonesia datang ke Indonesia ini tiada lain dan tiada bukan mereka punya tujuan tertentu. Jadi harapan kita adalah selaku calon generasi kalian calon generasi penerus bangsa Indonesia ini harus bisa mempertahankan negaranya. Kenapa? Karena negara kita ini pernah dijajah sebegitu lamanya, 350 oleh bangsa Belanda. Kenapa? Karena mereka ingin menguasai jalur-jalur Indonesia, karena di Indonesia ini banyak sekali rempah-rempah dan hal-hal yang lainnya selain itu ya. Apalagi pada sekarang ini banyak destinasi wisata yang bagus untuk dikunjungi. Nah, kalian selaku calon generasi penerus harus bisa mempertahankan, menjaga kesatuan negara Republik Indonesia kita yang kita cintai ini dengan rajin belajar. Jangan lupa kalau misalkan ada yang menghina negara kita, kita wajib melawan, jangan diam saja. Nah, mudah-mudahan pada pembelajaran kali ini kita dapat mendapatkan ilmu yang baik, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan juga mudah-mudahan kalian terus bisa menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Dan mudah-mudahan apa yang kalian harapkan, apa yang kalian cita-citakan, semoga Allah memberikan kemudahan untuk kalian semuanya ya. Baik, tepuk tangan untuk semua. Ya, tepuk semangat. Baik, alhamdulillah. Baik, terakhir kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa dipimpin oleh siapa? Laska, boleh. Silakan Laska berdoa. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina
amanu wa amilus baik. Bagaimana belajar hari ini? Senang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti kita lanjutkan dengan materi-materi selanjutnya yang lebih menyenangkan lagi ya. Sekian dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.